Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Arini. Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau bahkan informasi yang sudah terjadi. Teks berita ini biasanya dilakukan atau disampaikan dengan dua hal. Yang pertama bisa dengan secara lisan atau dengan yang sering kali kita lihat pada televisi, berita-berita di televisi, dan yang kedua bisa secara tulis mengenai media cetak atau artikel-artikel. Ciri-ciri teks berita ada banyak sekali. Yang pertama ada teks diberitakan merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan hanya pendapat dari si penulisnya saja, tetapi benar-benar sesuatu atau suatu kejadian yang real. Yang kedua merupakan peristiwa yang jarak terjadi. Yang dimaksud jarak itu tidak sering kali ada kejadian seperti itu, seperti bencana alam. Lalu ada aktual. Aktual yaitu peristiwa yang diberitakan yang masih segar, bukan yang sudah bahasa kasarnya mah basi gitu ya. Lalu yang keempat ada data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, bukan rekayasa. Lalu ada bahasa yang disajikan itu menarik, tidak jenuh yang membuat kita mengantuk saat menonton atau bahkan melihat beritanya. Lalu ada data yang diberitakan lengkap, harus lengkap tanpa ada yang dikurang-kurangin atau dilebih-lebihkan. Lalu waktu dan tempat peristiwa yang jelas, lalu ada bahasa mudah dipahami, dan alur peristiwa berurutan, tidak terlompat-lompat. Lalu ada kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas, sumber yang valid, dan judul yang bisa mewakili isi berita. Lalu unsur-unsur teks berita ada 5. Yang pertama ada unsur aktual, lalu unsur faktual, unsur penting, unsur menarik, dan unsur 5W1H. Unsur aktual merupakan unsur yang terkini atau terbaru, yang baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu ada unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Lalu ada unsur penting. Ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Yang pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting dalam atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Lalu, yang ketiga, ada unsur menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Isi peristiwa yang menarik itu yang bisa menghibur atau berita yang aneh, lalu memiliki unsur kedekatan atau mengandung nilai kemanusiaan. Lalu yang terakhir ada unsur 5W plus 1H. Unsur ini untuk membuat struktur teks yang ideal. Juga dibutuhkan unsur-unsur informasi. Nah, unsur-unsur informasi ini tentu saja terdapat pertanyaan yang ada di antara 5W plus 1H ini, seperti who, what, here, why, when, how. Lalu ada struktur teksnya. Struktur teks berita yang pertama merupakan judul. Setiap pemberitaan atau setiap artikel pasti memiliki judul, dan judulnya pun harus yang sesuai dengan isinya. Lalu ada teras berita. Teras berita ini merupakan pembuka. Biasanya terletak di awal paragraf saat reporter hendak memulai tulisan. Biasanya berisikan perkenalan atau briefing di awal sebelum masuk ke inti tulisan. Lalu yang ketiga ada isi berita. Isi berita ini merupakan inti dari beritanya yang menyangkut pada unsur 5W1H. Lalu ada keterangan penulis atau reporter atau editornya. Pada bagian akhir ini biasanya terdapat tulisan atau nama penulis atau editor atau bahkan reporternya gitu, agar si pembaca dapat mengetahui identitas si penulis.
Lalu ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama, straight news atau berita langsung. Straight news disebut berita langsung karena jarak waktu dari peristiwa terjadi dengan penggalian data dan pelaporannya berdekatan atau ini biasanya dalam kurun waktu 24 jam. Jika diberitakan 3 setelahnya atau lebih, maka peristiwa tersebut basi untuk diberitakan. Lalu ada deep news atau berita yang mendalam. Teks berita deep news disebut juga sebagai tulisan yang memuat laporan yang hendak diberitakan memiliki nilai berita yang berat, seperti kayak semacam bencana alam itu merupakan berita yang berat karena banyaknya korban jiwa. Lalu ada opinion news atau berita pendapat. Opinion news merupakan jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi dari sudut pandang seseorang. Ide kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. Biasanya, berita opini diambil dari narasumber yang merupakan public figure atau para ahli, atau cendekiawan juga bisa, bahkan profesor dan pejabat. Lalu yang keempat ada interpretatif news atau berita interpretatif. Interpretatif news adalah berita yang dikembangkan dari straight news atau siaran langsung dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dengan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Lalu yang terakhir ada investigation news atau berita investigasi. Investigation news merupakan berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, seperti pada kasus beberapa tahun silam, yaitu kasus kopi sianida, itu dibutuhkan beberapa kali investigasi. Di sini ada contoh teks berita yang menggunakan dengan 5W1H. Dan di sini pun ada pertanyaan dari 5W1H dan terdapat jawaban dari isi berita tersebut. Seperti jika dituliskan dalam sebuah teks berita mengutip dari artikel detik.com 5WH1H paragraf eksposisi contoh penulisan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 34,1 triliun rupiah. Dengan demikian, pendapat per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data pusat statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Dalam isi teks berita tersebut terdapat jawaban-jawaban dari 5W1H. Mungkin kali ini cukup sekian. Jika ada yang salah atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.